Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai penelitian sejarah historiografi modern dari Museum Sumpah Pemuda. Mari kita simak dengan baik video berikut ini. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk membuat video ini. Seperti yang ada pada intro, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan pengertian, ciri, kelebihan dan kekurangan pada historiografi modern. Setelah itu kami akan menjelaskan juga terapan penelitian sejarah pada Museum Sumpah Pemuda. Sebelum itu, perkenalkan kami merupakan anggota dari kelompok 6. Nama saya Ayah Saluneta. Perkenalkan, nama saya Ladiawani Kalista Udrey. Memperkenalkan, nama saya Bintang Septian Putra. Perkenalkan, nama saya Irman Riyadi. Kenalkan, nama saya Priscilla. Penjelasan historiografi modern. Izinkan kami untuk menjelaskan historiografi modern terlebih dahulu. Jadi, historiografi modern adalah penulisan sejarah yang menggunakan metodologi analisis kritis dan berpedoman pada prinsip sejarah sebagai ilmu. Historiografi modern ini muncul akibat tuntutan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah didapatkan melalui penetapan metode penelitian, memakai ilmu-ilmu bantu, dan adanya teknik pengarsipan, lalu juga rekonstruksi melalui sejarah lisan. Masa historiografi modern dimulai dengan munculnya studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Sebagai contoh historiografi modern, kita dapat mengambil dari adanya Museum Sumpah Pemuda yang berada di Jalan Keramat Raya nomor 16, Kecamatan Senen di Kota Jakarta Pusat. Historiografi modern tentunya berkembang sesuai dengan zaman dan tentunya historiografi masa kini sudah semakin objektif dan kritis terhadap satu peristiwa sejarah. Setiap jenis historiografi cirinya masing-masing. Historiografi modern memiliki 5 ciri, yaitu sebagai berikut. 1. Bersifat objektif. Peristiwa itu didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi. Contohnya, peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Hal ini didukung oleh bukti naskah Sumpah Pemuda yang merupakan bukti ikrar dan janji pemuda pada zaman dulu yang menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia. 2. Bersifat metodologis. Sejarawan diwajibkan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang bermanfaat. Kaidah ilmiah mensyaratkan proses tersebut bersifat rasional atau maka sense ada mesio dan itu menghasilkan hasil yang sama ketika dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sama atau bersifat repetitif. Misalnya dengan membuat Museum Sumpah Pemuda itu kita dapat mengingat kembali perjuangan para pemuda zaman dahulu yang menumbuhkan sifat nasionalisme, cinta tanah air, persatuan dan kebersamaan serta persaudaraan. 3. Munculnya peran-peran rakyat kecil. Artinya terdapat peran-peran masyarakat kecil dalam peristiwa tersebut. Sebagai contoh, pemuda-pemudi dari kalangan manapun ikut serta dalam menegakkan kemerdekaan dari jajahan negara asing pada perjuangan Sumpah Pemuda. 4. Bersifat kritik historis. Artinya, dalam penelitian sejarah menggunakan pendekatan multidimensional. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda, pendekatan dimensional yang diambil adalah pendekatan historis dan pendekatan sosiologis, di mana pendekatan historis adalah suatu rangkaian peristiwa yang meliputi unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku yang terdapat dalam peristiwa itu. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah suatu mode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada satu pembahasan. Pendekatan histori dari peristiwa ini adalah Museum Sumpah Pemuda yang dimana berisi tentang rangkaian peristiwa yang terjadi. Lalu pendekatan sosiologisnya adalah para pemuda pada zaman dahulu yang mengucapkan ikrar untuk bertumpah darah yang satu, tanah air, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebagai kritik terhadap historiografi nasional,
lahir sebagai kritik terhadap historiografi nasional yang dianggap memiliki kecenderungan menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan keindonesiaan. Dengan adanya Museum Sumpah Pemuda, kita menghargai kembali unsur keindonesiaan yang diperjuangkan oleh para pemuda zaman dahulu. Kelebihan dan kekurangan. Lalu, selanjutnya kita akan menelusuri kelebihan dan kekurangan historiografi modern. Yang pertama, kelebihan historiografi modern ada 3, yaitu menggunakan penelitian sejarah kritis. Yang kedua, pemaparan peristiwa sejarah disampaikan secara berimbang. Yang ketiga, mengungkapkan dinamika kehidupan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Lalu, kelemahan historiografi modern ada 4. Yang pertama, terpaku pada metodologi sejarah. Yang kedua, belum tentu mampu untuk menjelaskan sejarah secara optimal. Yang ketiga, penulisan sejarah cenderung kaku dan kurang fleksibel. Dan yang terakhir, penulisan sejarah bertujuan untuk kepentingan akademis, sehingga terkadang mengesampingkan pemaparan nilai-nilai yang terkandung di dalam peristiwa sejarah. Penelitian dan penulisan sejarah. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan historiografi modern tadi, barulah kita sekarang bisa berbicara tentang tahap penelitian dan penulisan sejarah pada Museum Sumpah Pemuda. Ada 4 tahap penelitian, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Mari kita simak penjelasannya. 1. Pemilihan topik. Tahap ini merupakan hal penting sebelum melakukan penelitian. Topik merujuk pada bahasan atau pokok kajian yang akan diteliti. Gagasan mendirikan Museum Sumpah Pemuda berasal dari pelaku Kongres Pemuda kedua. Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai persatuan yang dirintis generasi 28 harus diwariskan kepada generasi yang lebih muda. Untuk itu, pada tanggal 15 Oktober 1968, Prof. M.R. Soenario berkirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadi, untuk meminta perhatian dan pembinaan terhadap Gedung Keramat 106 agar nilai sejarah yang terkandung di dalamnya terpelihara. Gubernur DKI Jakarta menyerahkan ide melalui SK pada tanggal 10 Januari 1972. Kemudian menetapkan Gedung Keramat 106 sebagai benda cagar budaya. Sebagai tindak lanjut SK Gubernur tersebut, Gedung Keramat 106 dipugar Pemda DKI Jakarta pada 3 April 1973. Pemugaran selesai 20 Mei 1973. Gedung Keramat 106 kemudian dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda. Peresmiannya dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 20 Mei 1973. Pada 20 Mei 1974, Gedung Sumpah Pemuda kembali diresmikan oleh Presiden RI Soeharto. Yang kedua ada heuristik. Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber sejarah yang diperlukan dalam penelitian sejarah. Contoh heuristik dalam Museum Sumpah Pemuda yaitu mencari kertas atau catatan putusan Kongres Pemuda-Pemuda di Indonesia. Yang selanjutnya mencari sarana yang digunakan pada peristiwa tersebut seperti Vespa Angkatan 1966. Lalu mengabadikan ruang organisasi sebelum Sumpah Pemuda atau memikirkan proses munculnya organisasi-organisasi pemuda setelah berdirinya Budi Utomo. Selanjutnya menggunakan monumen Persatuan Pemuda. Dan yang terakhir, mencari tahu seperti apa ruang-ruang kongres yang isinya memamerkan proses terjadinya peristiwa kongres, serta tempat teks Sumpah Pemuda dibacakan pada malam 28 Oktober tahun 1982 dan masih banyak lagi. 3. Verifikasi. Verifikasi adalah proses menguji kuantitikan suatu sumber. Sumber tersebut resmi karena memiliki waktu dan pembuatan sumber. Berikut merupakan 3 contoh verifikasi pada koleksi-koleksi yang ada di Museum Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah Vespa Angkatan 1966. Vespa ini memiliki harta soleh. Harta soleh adalah aktif Gerakan Pemuda tahun 1966. Ia merupakan anggota Organisme Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau dalam kurung KAMI. Vespa ini digunakan harta soleh saat menghubung posko-posko mahasiswa di Jakarta.
Vespa itu merupakan bukti bahwa series atau Vespa yang digunakan saat itu diproduksi pada tahun 1966. Biasanya bisa dicari melalui sejarah Vespa dan juga nomor serial. Yang kedua ada bendera info atau bendera organisasi Pandu Nasional Indonesia. Bendera ini didapatkan secara hibah dari Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta pada 1976. Hal ini sudah dapat dipastikan karena terdapat catatan yang biasanya diamankan oleh Dinas Museum. Kepemilikannya juga sudah pasti karena info tercatat terbentuk di Bandung pada 1926 sebagai hasil peleburan dua organisasi kepanduan. Yang ketiga ada pisau belati KBI, buku catatan KBI, dasi KBI, dan dasi Hizbul Watan. Pisau KBI merupakan perlengkapan dalam latihan yang biasa digunakan dalam tugas lapangan atau berkemah. Yang kedua, buku catatan KBI adalah buku yang dikeluarkan oleh KBI Cabang Semarang. Yang ketiga, ada dasi KBI yang berwarna merah. Di situ terdapat tulisan tanda tangan 8 April 1939, Sabtu Pon di Semarang, dan tanda tangan anggota. Dan yang terakhir ada dasi Hizbul Watan. Dasi ini pernah digunakan seorang anggota Hizbul Watan pada tahun 1929. Yang keempat, interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran makna fakta dan menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Peristiwa Sumpah Pemuda ini termasuk di dalam sintesis yang artinya membuktikan adanya sebuah akibat. Di antaranya ada yang pertama, biola W.R. Supratman yang berada di Museum Sumpah Pemuda. Biola ini ada di Museum Sumpah Pemuda dikarenakan biola ini dipakai pada saat malam penutupan Kongres. 2. Adanya bendera info pada Museum Sumpah Pemuda. Bendera ini dikenalkan NPO bergabung dengan JIPO yang merupakan organisasi kepanduan yang berdiri di Bandung. NPO dan organisasi yang berdiri di Jakarta, JIPO. 3. Monumen Persatuan Pemuda. Monumen ini ada dikarenakan bentuk dari monumen tersebut menjadi simbol persatuan dan kesatuan para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Monumen ini dibuat oleh Creative Commons Atribusi. 4. Museum Sumpah Pemuda ini dibuat untuk dijadikan sebagai cagar budaya yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, pada tanggal 20 Mei 1973 sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Yang kelima ada historiografi. Historiografi adalah kegiatan yang menyajikan hasil penelitian sejarah menjadi tulisan sejarah atau history as written. Nah, Museum Sumpah Pemuda merupakan historiografi modern atau penyajian hasil penelitian sejarah dari peristiwa Sumpah Pemuda yang modern. Karena hasil penelitian dari sejarah Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober masih diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda sampai saat ini. Berikut merupakan dari Historio Gempah Pesumpah Pemuda dan koleksi bukti yang mereka punya.
Nah, sekian video dari kami. Terima kasih telah menyimak penjelasan mengenai historiografi modern serta mengenal Museum Sumpah Pemuda yang merupakan contoh dari historiografi modern tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.